Sobat Kabarto, di gelaran Gias tahun 2023 kali ini PT Piaggio Indonesia membuat sebuah gebrakan baru di mana Vespa yang belakangan desas-desusnya ramai terdengar, yaitu Vespa Elettrica, sudah resmi hadir dan bisa diinden dengan bandrol 198 juta. Apa aja yang menarik dari Vespa listrik satu ini? Stay tune terus di YouTube channel Kabarto. Ini dia Sobat Kabarto, Vespa Elettrica dengan base dari Vespa Primavera. Kalau Sobat Kabarto perhatikan, identitas warna biru jelas terlihat mendominasi di sebagian bodi atau list dari Vespa Elettrica. Jadi emang warna biru ini sebagai penggambaran atau identitas dari elektrifikasi di Vespa Elettrica. Yang mana kalau kita cari baterainya sebenarnya gak ada di kompartemen penyimpanan di bawah jok, melainkan di bawahnya lagi nih Sobat Kabarto. Kalau misalnya kita bisa perhatikan, penyematan baterai persis banget seperti penempatan atau penyematan mesin dari Vespa nih. Nah Sobat Kabarto, yang perlu Sobat Kabarto perhatikan ataupun ketahui juga nih, bahwasannya Vespa Elettrica ini cukup menarik. Kenapa? Karena Vespa Elettrica memiliki dua mode, di mana secara di atas kertas ataupun secara teknis Vespa Elettrica ini dapat menempuh jarak dalam sekali pengecasan yaitu 100 km. Tapi untuk kecepatannya terdapat dua mode. Yang pertama ada mode Eco dengan kecepatan rata-rata di 67 km per jam, dan juga ada mode Sport yang berbeda hanya 3 km per jam yaitu 70 km per jam. Dengan power unit di angka 3,6 kW, Vespa Elettrica ini memiliki tenaga di 4 kW serta torsi 200 Nm nih Sobat Kabarto. Jadi cukup menarik banget. Di angka tersebut rasanya Vespa Elettrica ini masih asik banget kalau diajak buat riding santai. 100 km adalah sebuah hitungan yang dirasa cukup jauh lah. Kalau mungkin buat riding dalam kota aja untuk pulang pergi masih oke. Dan yang menariknya juga nih Sobat Kabarto, dalam sekali pengecasan Vespa Elettrica membutuhkan waktu 4-8 jam, tapi dengan catatan itu memiliki tegangan 220 volt. Nah, Kabarto pengen kasih tahu nih ke Sobat Kabarto semuanya bahwasannya ada fun fact menarik mengenai baterainya. Kalau misalnya kita perhatikan secara mendetail, baterai yang letaknya ada di bawah ataupun kurang lebih menggantikan ruang dari komponen mesin iJet-nya ini, baterai dari Vespa Elettrica ini memiliki 1000 kali kesempatan untuk diisi full charging, sedangkan sisanya hanya full di angka 80% saja. Jadi dalam 1000 kali awal semenjak pembelian, sejak di awal pembelian, 1000 kali pengecasan, Sobat Kabarto masih bisa mendapatkan angka total sampai 100% sekali pengecasan. Tapi sisanya Sobat Kabarto hanya bisa mencapai angka 80% untuk full charge-nya. Nah, yang menariknya juga nih Sobat Kabarto, di sini ada hal yang unik nih. Biasa kalau misalkan di Vespa Matic ini umumnya disematkan blok CVT, tapi digantikan dengan kurang lebih berbentuknya mirip sama cover CVT. Hanya saja ini berbahan plastik, dan kalau misalkan bisa kita rogo nih, di sini kurang lebihnya disembunyikannya sistem perkabelan agar wiringnya terlihat lebih rapi, yang nantinya akan terkoneksi langsung ke area baterainya nih Sob. Ada hal menarik lagi yang Sobat Kabarto wajib tahu di balik dari nyamannya jok Vespa Elettrica yang berbasis dari Vespa Primavera. Apakah itu? Ini dia nih. Dalam sekali pengambilan unit ataupun dalam satu unit pembelian, Sobat Kabarto bisa mendapatkan ini dia nih. Ini dia adalah stop kontak yang dapat dicolokkan ke rumah Sobat Kabarto, dan juga biasanya kabel yang harus masuk ke soket yang ada di sini, melainkan kebalik nih. Nah, ini yang harus ditarik dan
ada ujungnya nih Sobat Kabaroto. Nah, ini kurang lebih sistemnya seperti kabel telepon di rumah kita zaman dulu nih. Jadi cukup elastis dan juga fleksibel nih. Dan penempatannya pun cukup praktis, menggantikan lubang dari pengisian bahan bakar minyak seperti Vespa Matic pada umumnya. Kali ini setelah dari gelaran Gias 2023 yang mana tim Kabaroto berkesempatan waktu itu ngelihat Vespa Elettrika yang sempat dipajang di Gias 2023 di boothnya Vespa Indonesia. Tapi kali ini udah nggak penasaran lagi karena Vespa Indonesia ngajak Kabaroto dan juga rekan-rekan media lainnya buat nyobain langsung Vespa Elettrika yang bandrolnya nyaris 200 jutaan nih sob, alias 198 jutaan. Kira-kira sespesial apa? Kita akan langsung coba test ride. Stay tune terus. Ya Sobat Kabaroto, sekarang tim Kabaroto sedang mencoba Vespa Elettrika, sebuah skuter Itali yang dibanderol 198 jutaan, aka nyaris 200 juta. Dan ini menarik banget nih Sobat Kabaroto. Bukan pertamanya nih. Oke, sekarang gue bakal simulasi sedikit nih ke Sobat Kabaroto. Kita bakal minggir dan kita mau coba kalau misalnya kita dari mati. Nah, cara matinya juga gampang banget. Cut off engine-nya itu ada di tombol warna merah. Tinggal kita kiriin. Ini mati dan tinggal off-in. Dan kita akan coba nyalain. Nah, ini masih posisi mati ya Sobat Kabaroto. Untuk nyalainnya, nah sekarang kita di mode power dan kita akan coba ke mode eco. Dan ini total ada 3 mode di Sobat Kabaroto. Yang pertama ada mode eco, mode power, dan juga mode reverse atau untuk mundur. Tapi untuk mengoperasikan modenya, ketika kita mode eco sudah berkedip tapi ditahan dulu nih Sobat Kabaroto sampai tidak berkedip. Nah, ready dan kita siap jalan. Kita akan tes untuk bukaan awal nih Sobat Kabaroto. Apakah seluruh motor listrik itu bukaan pertamanya terus instan banget ternyata. Nah, ini halus banget nih Sobat Kabaroto, bener-bener berasa halus dan hanya terdengar antara gesekan ban dengan aspal parkiran. Dan kita lagi ada di basementnya dari Plaza Senayan nih Sob. Nah, gimana kalau mau ubah ke mode power? Sudah kita ubah, berkedip dan kita tahan sampai kedipannya menjadi konstan. Dan nah, ini bisa gitu. Nah, itu berasa banget nih Sob. Secara suspensi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan karakteristik dari Vespa Matic pada umumnya, khususnya Vespa Primavera yang menjadi base dari Vespa Elettrika ini nih. Yang menariknya juga nih Sobat Kabaroto, kalau Sobat Kabaroto perhatiin, total 4-8 jam kita bisa melakukan pengecasan, dan itu juga tergantung dari kondisi suhu baterainya nih Sob. Dari segi handling cukup nyaman banget. Kita pengen coba cari tanjakan nih Sob. Kira-kira kalau misalkan pakai mode eco diajak boncengan bareng orang boncengan gitu masih kuat nggak nih kira-kira? Kita mau coba tes. Let's go, kita nyari tanjakan. Ya Sobat Kabaroto, sekarang gue mau coba Vespa Elettrika tapi posisi ditanjakan dengan mode eco atau mode paling standarnya nih. Let's go, kita coba nih. Nah, sekarang ada tanjakan dan nah barusan gue pakai mode reverse dan sekarang gue masih pakai mode eco untuk nanjaknya, dan bener-bener nyaman banget nih Sob. Nah, yang asiknya lagi Sobat Kabaroto, sekarang mumpung masih di depan ada obstacle berupa posisi tidur. Kita pengen tes. Nah, suspensinya bener-bener nyaman, padahal kita posisinya boncengan nih Sobat Kabaroto, antara gue dan Kelvin sebagai videographer. Ini boncengan masih berasa
cukup nyaman tuh Sobat Gabaroto. Dan pastinya ini berpengaruh pada center of gravity dari baterai yang diletakkan di bawah, karena tingkat kestabilan dari Vespa Elettrica ini juga cukup baik nih. Dari segi handling juga cukup nyaman. Untuk sistem pengaturan lainnya sebenarnya masih sama nih Sobat Gabaroto. Nah, ini juga kalau bisa kita lihat nih, di sini ada range 72 km. Karena posisinya baru dipakai belum terlalu lama ya, karena kita sedang melakukan pengetesan, dan ini masih ada 72 kilo lagi. Nah, ini kita bakal coba nih setelah polisi tidur di mode power. Sep. Nah, ini dia nih Sobat Gabaroto. Bener-bener berasa banget, bukaan pertamanya pun tetap halus, tapi torsinya tetap berasa nih, karena kita lagi ada di mode power. Nah Sobat Gabaroto, sekarang kita pengen coba tes untuk mode eco dan juga mode powernya. Tapi sebelum itu kita mau mundurin dikit pakai mode reverse-nya yang ternyata sebenarnya lumayan noisy, tapi ya demi keselamatan kita pengen coba nih. Nah lumayan efektif sih sebenarnya Sobat Gabaroto, bahwasannya kalau ada mode reverse yang sebenarnya lumayan noisy tapi cukup membantu lah biar kita nggak perlu ditarikin sama juru parkir. Dan sekarang kita pengen coba nih bukaan pertamanya ataupun torsi dari Vespa Elettrica yang mode eco dan juga mode sportnya. Sekarang kita pengen coba yang mode eco-nya dulu. Oke, 3, 2, 1. Nah sekarang kita pengen coba mode sportnya, kira-kira bukaan awalnya, torsinya semantap apa. Yang jelas tadi kita udah coba di tanjakan, benar-benar effortless banget. 3, 2, 1. Nah itu dia impresi dari berkendara bareng Vespa Elettrica yang bandrolnya nyaris 200 jutaan ini Sobat Gabaroto. Nyaris 200 jutaan kita bisa dapetin motor listrik ataupun Vespa listrik yang bukaannya sangat smooth dengan 3 mode berkendara, mulai dari eco, sport, dan juga reverse. Lumayan banget kan nih kalau misalnya kita ada di parkiran, nggak perlu ditarikin mundur sama juru parkir, yang pastinya pengecasannya 4-8 jam. Itu merupakan waktu yang cukup efektif buat rentang ataupun jarak tempuh dari 0 sampai 100%-nya itu bisa menghabiskan sampai 70 km per jam. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai Vespa Elettrica. Gua Dion pamit undur diri. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan pantengin terus YouTube channel Gabaroto karena kita akan selalu memberikan berita-berita terbaik mengenai seputar berita otomotif. Gua Dion pamit undur diri. Sampai ketemu di review motor selanjutnya. Bye.